Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bahas tentang gerak parabola yuk. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi gerak parabola ini adalah materi di kelas 10. Nah, gerak parabola ini adalah gerak perpaduan antara GLB dan GLBB di saat yang bersamaan. Nah, di sini kita sudah punya koordinat X dan Y. Jadi misalnya kita punya sebuah benda yang awalnya posisinya di sini. Kemudian benda ini memiliki kecepatan awal sebesar V0. Dan V0 ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang vektor, jika ada vektor yang posisinya ada di antara sumbu X dan Y, maka vektor tersebut bisa kita uraikan atau bisa kita proyeksi. Sehingga di sini kecepatan awal atau V0 ini juga sama ya, bisa kita proyeksi ke sumbu X dan ke sumbu Y. Pertama kita proyeksi ke sumbu X, maka kita tarik garis seperti ini sampai ke sumbu X. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai V0X atau kecepatan awal di sumbu X. Kemudian, V0 ini juga bisa kita proyeksi ke sumbu Y. Caranya seperti ini. Kemudian hasil proyeksinya adalah ini. Nah, ini kita sebut sebagai V0Y. Nah, kemudian kita ingat lagi nih, V0X itu besarnya berapa? Nah, karena V0X dan V0 mengapit sudut theta, maka V0X besarnya adalah V0 dikalikan dengan cos theta. Kemudian untuk V0Y-nya berarti V0 sin theta. Nah, theta kita sebut sebagai sudut elevasi. Jadi sudut elevasi adalah sudut antara kecepatan awal atau V0 terhadap sumbu X. Nah, jika benda dengan kondisi seperti ini, maka lintasan yang dibentuk oleh benda itu kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka kita sebut ini lintasannya berbentuk parabola. Nah, bentuk lintasan seperti ini akan kita dapatkan kalau gaya gesek udara kita abaikan. Nah, misalnya pada detik ke T. Nah, pada detik ke T misalnya bendanya sudah sampai di sini. Maka benda memiliki vektor kecepatan yang arahnya seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai Vt atau kecepatan pada saat T. Nah, pada kondisi ini juga sama. Vt bisa kita proyeksi ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, arah proyeksinya seperti ini ya. Ini Vtx. Kemudian ke atas ini Vty. Nah, misalnya pada detik ke T berikutnya, benda ada di sini misalnya. Nah, maka vektor kecepatannya bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, sama juga seperti tadi, Vt di sini bisa kita proyeksi ke sumbu X, yang kita sebut Vtx, kemudian ke bawah, ini Vty. Karena benda memiliki komponen kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y di sepanjang lintasannya, maka kita bisa analisis gerak benda pada sumbu X dan pada sumbu Y juga. Jadi misalnya kita pisahkan di sini gerak benda di sumbu X dan gerak benda di sumbu Y. Nah, pada kondisi seperti ini, untuk gerak benda di sumbu X, maka gerak benda adalah gerak lurus beraturan. Nah, ingat lagi ya, gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan yang konstan. Kecepatannya kecepatan mana? Kecepatan yang di sumbu X. Jadi, Vtx itu nilainya akan sama dengan V0x. Artinya, kecepatan benda di sumbu X itu akan sama di setiap titik. Jadi, kalau kita kasih tanda nih misalnya V0x, ini nilainya akan sama dengan Vtx nih. Sama juga dengan Vtx yang satunya lagi, yang ini ya. Nah, ingat lagi ya, jadi persamaan di GLB itu ada V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Karena kita sedang membahas posisi benda atau gerak benda di sumbu X, maka jaraknya kita ganti saja dengan X. Berarti persamaannya jadi X per T. Nah,
V-nya sendiri di sini V siapa gitu ya, karena kan kalau di gerak parabola kecepatannya ada di sumbu X dan di sumbu Y. Maka kita pakai VT X, karena kita sedang membahas gerak di sumbu X, seperti itu. Maka dari persamaan ini, X itu besarnya sama dengan VTX dikalikan dengan T. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa untuk gerak GLB, maka kecepatan benda itu akan selalu konstan, maka VTX sama dengan V0X. Maka VTX-nya bisa kita ganti di sini menjadi V0X dikalikan dengan T, sehingga X atau posisi benda di sumbu X bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan. V0X-nya kita ganti menjadi V0 cos theta, seperti ini. Baru kita kalikan dengan T. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk gerak benda di sumbu X. Nah, kemudian jika kita ingin menganalisis dari sumbu Y-nya, nah, untuk gerak benda di sumbu Y ini adalah gerak vertikal, sehingga gerak benda di sumbu Y ini termasuk GLBB. Nah, untuk GLBB sendiri itu pasti ada nilai percepatannya. Nah, untuk gerak parabola ini nilai percepatannya adalah percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ingat lagi gerak lurus berubah beraturan itu terdapat 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus atau min G dikalikan dengan T. Jadi ini persamaannya sama seperti gerak vertikal ke atas ya. Oke, untuk VT-nya sendiri, ini VT yang mana? Nah, karena kita sedang membahas gerak di sumbu Y, maka VT-nya juga yang kita pakai adalah VT Y. Jadi tinggal kita kasih tanda saja, ini VT Y, V0-nya adalah V0 Y juga. Itu ya. Nah, plus atau minnya ini dipengaruhi oleh geraknya ya. Jika pada gambar yang kita bahas ini, karena gerak benda dari bawah, awalnya itu dari bawah kemudian ke atas, maka gerak benda adalah diperlambat. Maka di persamaannya kita menggunakan tanda negatif. Seperti itu. Kemudian, persamaan yang kedua untuk GLBB itu apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus atau min 2G kali Y. Jadi ini persamaannya sekali lagi sama dengan gerak vertikal. Nah, VT-nya sekali lagi, VT-nya VT mana? VT Y, V0-nya juga V0 Y gitu. Kemudian yang persamaan ketiganya itu tentang posisi ya, karena di sini di sumbu Y maka posisinya kita ganti dengan Y, yaitu sama dengan V0 dikali T plus atau min setengah G T kuadrat. Nah, V0-nya juga mana? V0 Y. Yang besarnya adalah V0 sin theta. Seperti itu. Jadi ini adalah persamaan-persamaan untuk gerak benda di sumbu Y. Kita menggunakan persamaan GLBB. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.